Pada proses jalannya ibadah haji tahun 2024, tim pengawas haji DPR mengkritisi beberapa kekurangan yang terjadi di lapangan. Dari mulai masalah over capacity hingga fasilitas yang tidak memadai, mewarnai ibadah di Tanah Suci tahun ini. Lalu seperti apa kondisi lapangan di Mekah dan apa solusi dari tim was haji DPR menanggulangi masalah yang terjadi? Kita bergabung bersama Muhaimin Iskandar, Ketua Tim Was Haji DPR RI. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia. Gus Imin, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang waktu Madinah. Kabar baik, tapi mulai biasa. Penyakit bawaan dari haji adalah flu, pilek. Kita berharap sehat selalu ya Gus Imin. Tapi yang ingin kita ketahui juga sebenarnya, setelah Gus Imin melihat dan merasakan sendiri proses jalannya ibadah haji tahun 2024, apa kemudian yang menjadi poin-poin penting catatan dan evaluasi Anda, Gus Imin? Ya, sebenarnya semua sudah terpublikasi ya bahwa berbagai kasus-kasus problematika dan penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan haji 2024 ini. Yang pertama tentu harus ditelusuri lebih detail lagi agar terbangun satu sistem baru, tidak mengulangi kegagalan dan kesalahan selama ini yang terjadi. Yang pertama selalu saja soal tenda yang over capacity, yang tidak termanage distribusi dan manajemennya supaya jamaah itu mendapatkan kenyamanan. Ini terulang lagi dan ini lebih parah lagi, teman-teman para jamaah seperti sarden ditumpuk dan menjadi viral. Untungnya hari ini viral, semuanya viral. Karena jemaah melakukan protes keras dan bahkan secara emosional menggugat para petugas yang ada di lapangan. Ini kemudian saya datang dan terbukti memang fasilitas yang tersedia tidak memadai. Yang kedua, yang paling dirasa memberatkan para jamaah itu adalah rasio jumlah kamar mandi. Rasio jumlah kamar mandi yang terbatas, juga aksesibilitas untuk orang tua dan difabel sama sekali tidak mendapatkan apresiasi dalam desain maupun di dalam cara penggunaannya. Ini yang kemudian menjadi prioritas. Selain tenda, prioritas utama adalah MCK atau toilet yang saya mencoba di antri di tenda haji khusus, haji yang mahal saya coba, parah juga. Haji yang reguler parah juga saya coba antri. Bahkan ada yang antri sampai rata-rata 1 sampai 2 jam, kemudian ada yang pingsan. Terutama yang paling menyedihkan tahun ini tidak terjadi di tahun yang lalu adalah beberapa jamaah ibu-ibu terpaksa buang air kecil di samping tenda, yang akhirnya sangat kasihan karena memang sudah nggak tahan. Ini rasio. Yang kedua, aksesibilitas untuk kaum difabel dan orang tua. Yang ketiga, transportasi agar tidak terjadi penumpukan dan perebutan, maka fasilitas transportasi harus betul-betul dikawal. Yang keempat adalah konsumsi. Konsumsinya harus lebih variatif, lebih memiliki tambahan protein yang memadai, lebih dicek harganya supaya harga itu berkesesuaian dengan apa yang disajikan. Itu pokok-pokok intinya, tapi ada yang mendasar dari itu. Teman-teman Komisi 8 menemukan fakta bahwa ada tambahan kuota 10.000 haji. Kuota haji ini tidak digunakan haji reguler, tapi digunakan oleh haji khusus, yang itu melanggar undang-undang dan bahkan membuat kesempatan masyarakat umum yang antri puluhan tahun itu 10.000 tidak mendapatkannya. Oke, baik Gus Imin, kita akan bahas satu persatu. Tadi dari masalah teknis yang ada di lapangan ada 4 masalah utama, dari tenda, transportasi, MCK dan juga konsumsi. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi juga. Kenapa kemudian masalah ini selalu berulang, Gus Imin? Apakah tidak ada evaluasi? Setiap
sebelum keberangkatan haji, DPR Komisi 8 dengan Kementerian Agama selalu melakukan evaluasi kritis dan keras. Bahkan setelah pelaksanaan haji juga muncul rekomendasi-rekomendasi fundamental. Tapi selalu saja terulang. Ini artinya ada sesuatu yang salah dalam manajemen pelaksanaan haji. Karena itu tidak cukup evaluasi satu pola atau rapat dengar atau rapat kerja, tapi harus menggunakan panitia khusus. Jadi sebelum saya datang di Mekah, rapat Kementerian Agama dihadiri oleh Menteri Agama dan Wakil Ketua DPR Pak Lutfik itu sudah mensepakati adanya pansus agar detailing masalah tidak terulang lagi di hari-hari masa yang akan datang, sehingga pansus ini mendetilkan seluruh problematika sampai pada level perubahan aturan, perubahan undang-undang bila perlu. Oke, baik. Jadi akan dilakukan pansus haji seperti itu. Gus Imin tadi terkait dengan masalah kedua yang Anda sempat katakan ada tambahan 10.000 jamaah haji, tapi justru ini merugikan jamaah reguler begitu yang sudah menunggu lama, tapi bisa diserobot oleh orang yang memiliki uang lebih banyak dalam tanda kutip seperti itu ya, Gus Imin. Apakah kemudian dari hal ini yang terjadi tidak ada sosialisasi sebelumnya sehingga dari Komisi 8 maupun dari Kementerian Agama sendiri bisa dalam tanda kutip agak kecolongan nih tentang penambahan 10.000 jamaah haji ini? Saya mendapatkan laporan dari teman-teman Komisi 8, pimpinan Komisi 8, pada dasarnya tidak pernah dibahas di Komisi 8. Tiba Menteri Agama dan Kementerian Agama memutuskan sendiri secara sepihak yang ini dianggap melanggar undang-undang oleh Komisi 8. Karena setiap kuota yang diterima Indonesia untuk haji khusus, haji orang kaya itu hanya 8% bolehnya. Selebihnya 92% itu harus digunakan untuk jamaah reguler. Nah ini yang tiap tahun juga selalu nambahkan kuota kita antara 10.000 hingga 20.000. Selalu tidak diantisipasi penambahan kuota ini dengan perencanaan-perencanaan yang cepat, sehingga jamaah reguler kita yang menunggu puluhan tahun itu tidak dirugikan. Oke, baik Gus Imin, tadi Anda juga sempat mengatakan masalah over capacity ya, di tenda ini sangat banyak orangnya sehingga melebihi kapasitas. Apakah kemudian over capacity ini terkait dengan keberadaan jemaah haji ilegal yang tidak menggunakan visa haji resmi, bahkan kalau dari laporan yang ada, sebagian dari mereka ini menggunakan visa umroh yang overstay. Apakah ada kaitannya, Gus Imin? Ya, kita lagi telusuri ya, karena sebagian informasi masuk beberapa tenda di Arafah dikuasai oleh jamaah yang ilegal, bahkan menggunakan identitas palsu. Nah, ini masih kita telusuri info-info ini, yang tentu kita tidak boleh gegabah, karena ini menyangkut fakta atau bukan fakta, sehingga apa benar penumpukan itu kemudian diakibatkan oleh haji ilegal. Tapi yang jelas, yang kasus-kasus yang saya temukan secara langsung, saya di WA, kemudian saya di kontak, saya datangin, saya cek lapangan oleh masyarakat jamaah haji, saya menemukan fakta memang pembagian tendanya yang salah. Sehingga ada tenda yang agak luas, dengan kapasitas besar tapi berlebih-lebih, jumlahnya terbatas. Ada tenda yang jumlah jamaahnya berlebih-lebih, jadi ini yang harus diantisipasi. Oke, baik. Gus Imin, terakhir terkait dengan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim WAS DPR RI, ini Anda mengatakan perlu dibuat pansus haji untuk tahun ke depannya begitu. Menurut Anda apa sih urgensinya dari pansus haji ini dan kenapa baru dicetuskan tahun ini? Kenapa tidak dari tahun-tahun sebelumnya? Ya,
ini diakibatkan oleh dua hal ya. Yang pertama, karena setiap tahun meskipun sudah kita kasih catatan, tekanan, rekomendasi, evaluasi, kok terulang kembali. Ya. Ini berarti ada something wrong with manajemen kita. Karena itu saya menyebutnya kesalahan yang berulang-ulang itu harus diatasi dengan revolusi manajemen. Revolusi manajemen ini menyangkut negosiasi, lobby, diplomasi lintas kementerian dengan Kementerian Arab Saudi, ditindaklanjuti dengan aturan-aturan yang kita miliki di dalam negeri. Revolusi ini penting supaya kita sebagai bangsa tidak terus gagal mengulangi kesalahan. Yang kedua, ya ini tadi ada kasus kuota haji yang harus ditelusuri. Tidak cukup dengan rapat dengar pendapat. Ini karena ada banyak pihak yang harus ditanya. Kasus itu memiliki kewenangan menanyakan persoalan kepada semua pihak. Oke, baik Gus Imin, kita berharap dari kekurangan yang terjadi di lapangan pada pelaksanaan ibadah haji di tahun ini bisa menjadi pelajaran ke depannya dan pastinya jemaah haji yang sudah menunggu lama ini bisa menunaikan ibadah haji dengan baik dan juga lancar hingga kembali ke Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya Gus Imin. Salam hormat pada semua, semoga bahagia sejahtera. Amin, terima kasih, sehat selalu Gus Imin. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore.